Masturbasi merupakan aktivitas seksual yang dilakukan seseorang terhadap dirinya sendiri, dan pada dasarnya merupakan bagian dari perilaku seksual pria maupun wanita. Banyak yang menganggap bahwa seorang wanita yang sering melakukan masturbasi bisa dikenali hanya dari ciri-ciri fisiknya. Ada mitos yang menyebutkan perubahan pada wajah, bentuk tubuh, cara berjalan hingga perubahan tertentu pada tubuhnya. Hal yang penting untuk diingat adalah kita tidak bisa mengetahui kehidupan seksual seseorang hanya dari penampilan. Wanita yang terlihat pendiam belum tentu tidak memiliki kehidupan seksual. Wanita yang terlihat percaya diri juga tidak berarti sering melakukan masturbasi. Begitu pula dengan pakaian, cara berbicara, gaya berjalan atau penampilannya. Semua itu tidak bisa dijadikan bukti. Mencoba menebak aktivitas seksual seseorang juga bisa menimbulkan stigma, rasa malu, bahkan konflik dalam hubungan. Nah, di video kali ini kita akan membahas edukasi seksual dari sudut pandang medis dan psikologi untuk mengupas tuntas fakta di balik topik yang sering dianggap tabu ini. Kita akan membahas apa yang sebenarnya bisa diketahui, apa saja mitos yang beredar, dan kapan kebiasaan masturbasi bisa dianggap mulai mengganggu kehidupan seseorang. Pastikan tonton sampai selesai agar tidak terjebak informasi yang salah. 1. Mitos ciri fisik khusus. Pertama, kita perlu meluruskan satu hal. Banyak informasi di sosial media yang mengatakan bahwa wanita yang sering masturbasi bisa dikenali dari matanya yang menjadi sayu, bentuk bibir, kondisi vagina, warna kulit menjadi kusam, pinggul atau cara berjalannya. Namun faktanya, secara biologis dan medis tidak ada ciri-ciri fisik luar yang bisa menandakan apakah seorang wanita sering melakukan masturbasi atau tidak. Hal itu 100% mitos dan tidak bisa dijadikan patokan. Masturbasi adalah aktivitas seksual mandiri yang tidak mengubah struktur anatomi tubuh atau ciri fisik luar seseorang. Mitos-mitos seperti ini biasanya timbul karena kurangnya edukasi kesehatan reproduksi dan stigma sosial yang dilekatkan pada seksualitas perempuan. Setiap tubuh wanita memang berbeda secara alami. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh faktor genetik, hormon, usia, kesehatan, kehamilan, aktivitas fisik, dan banyak faktor lainnya. Jadi jangan menggunakan penampilan fisik seseorang untuk menebak kehidupan seksualnya. 2. Tanda atau dampak secara psikologis dan perilaku. Meskipun tidak ada tanda fisik, aktivitas seksual mandiri yang sehat memberikan dampak psikologis serta hormonal yang memengaruhi kenyamanan seseorang. Misalnya tingkat stres yang lebih terkontrol dan kualitas tidur yang lebih baik. Saat mencapai orgasme, tubuh melepaskan hormon dopamin, oksitosin, dan endorfin. Hormon-hormon ini berfungsi sebagai pereda stres alami yang membuat suasana hati lebih tenang. Dan pelepasan hormon prolaktin setelah orgasme membantu tubuh merasa lebih rileks, sehingga mempermudah untuk tidur dengan nyenyak. Wanita yang memiliki edukasi seksual baik umumnya lebih mengenal anatomi tubuhnya sendiri, yang berdampak positif pada kepercayaan diri dan kesehatan reproduksi. Tetapi hal tersebut juga tidak membuktikan bahwa dia sering masturbasi. Seseorang bisa mengetahui tubuhnya dengan baik tanpa sering melakukan masturbasi. Sebaliknya, seseorang yang sering masturbasi juga belum tentu menunjukkan perubahan perilaku yang dapat dilihat orang lain. Karena itu, tidak ada daftar ciri yang bisa kita gunakan untuk mengatakan, wanita ini pasti sering masturbasi. Kesimpulan seperti itu tidak memiliki dasar yang kuat. 3. Perubahan pada area intim. Ada juga anggapan bahwa masturbasi akan menyebabkan perubahan permanen pada vagina atau membuat organ intim menjadi longgar. Ini adalah mitos.
Vagina merupakan jaringan yang elastis dan bentuknya dapat berubah secara alami. Masturbasi tidak membuat seorang wanita kehilangan kesucian, dan tidak ada pemeriksaan sederhana yang dapat membuktikan bahwa seseorang pernah atau sering melakukan masturbasi. Bahkan, konsep bahwa kondisi organ intim bisa digunakan untuk mengetahui riwayat aktivitas seksual seseorang juga sering disalahgunakan. Karena itu, kita perlu berhati-hati terhadap informasi yang membuat seseorang merasa malu atau menghakimi tubuh orang lain. Aktivitas seksual seseorang merupakan bagian dari privasinya. 4. Kapan masturbasi bisa menjadi masalah? Hypersexuality atau behavioral issue. Masturbasi adalah hal yang normal secara biologis. Namun, sama seperti kebiasaan lainnya, aktivitas ini bisa menjadi tidak sehat jika berubah menjadi perilaku kompulsif atau kecanduan dan berdampak terhadap kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika seseorang merasa tidak mampu mengendalikan perilaku tersebut meskipun sudah berusaha, atau aktivitas tersebut mulai mengganggu pekerjaan, sekolah, hubungan sosial, tidur atau aktivitas penting lainnya. Masalah juga bisa muncul jika seseorang melakukannya secara kompulsif sebagai satu-satunya cara untuk menghadapi stres, kecemasan, trauma, kesepian atau masalah emosional dan rasa bersalah yang berlebihan. Namun sekali lagi, frekuensi saja bukan satu-satunya ukuran. Dua orang bisa memiliki frekuensi masturbasi yang berbeda, tetapi hanya salah satunya yang mengalami gangguan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pertanyaan yang lebih tepat bukan, berapa kali seseorang masturbasi? Melainkan, apakah perilaku tersebut membuat dirinya kehilangan kendali atau mengganggu kehidupannya? 5 rangkuman dan edukasi kesehatan. Jadi kesimpulannya, tidak ada ciri fisik tertentu yang dapat memastikan seorang wanita sering masturbasi. Tidak ada bentuk wajah, bentuk tubuh, cara berjalan, maupun kondisi vagina yang bisa dijadikan alat untuk mengetahui kebiasaan tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah memahami bahwa masturbasi merupakan perilaku seksual yang bersifat pribadi. Hal yang perlu diperhatikan bukan sekedar seberapa sering seseorang melakukannya, tetapi apakah perilaku tersebut sudah mengganggu kehidupan sehari-hari, hubungan, pekerjaan, atau kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya. Semoga video ini membantu meluruskan berbagai mitos yang selama ini beredar. Kalau kamu merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang mendapatkan informasi kesehatan seksual yang benar. Bagikan pendapat kalian mengenai pembahasan edukasi kesehatan hari ini di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat.